Bunda atau ayah Gefira apakah sudah hadir? Ada. Di situ aja. Aku mau bantuin. Tidak muncul slide-nya. Oke, dibuka dulu sama Bu Pit. Ya, Nak? Berarti kita baca. Hasil tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Izinkan saya untuk mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang sayangi ayah bunda dan abah ambus memuji, perkenankan saya Gefira Safania selama 10 menit ke depan akan menceritakan portofolio yang sudah saya selesaikan. Jadi portofolio saya bertemakan boros, perubahan dari boros jadi hemat. Hasilnya, boros membuat saya jadi cepat dan kehabisan uang. Jadi saya memilih masalah ini untuk diangkat karena masalah ini lebih parah atau darurat dibanding masalah lain. Jadi saya ingin secepatnya menyelesaikan masalah ini. Medianya, saya mempunyai ide bahwa akan membuat anggaran dan menabung karena saya yakin bahwa ide ini akan membuat saya lebih teratur. Dan saya menulis di sebuah kertas tips and trick membuat anggaran dan membuat celengan sendiri dari kardus atau botol bekas yang ada di sekitar saya. Dan saya pun men-share ide saya kepada keluarga dan sahabat saya. Ceritaku. Awal kenapa aku bisa boros? Jadi aku itu jarang makan. Jadi setiap jam makan aku suka gak makan dan lebih milih jajan. Terus lama-kelamaan uang aku habis dan pas lagi butuhnya nggak ada gitu. Ini ceritaku singkat gara-gara waktu kemarin kan udah panjang lebar gitu, cuman kehapus jadi kan kesal. Jadi daripada panjang-panjang mending singkat aja. Termasuk HBS, apalagi itu dekat makan. Lanjut. Lanjut. Berikutnya. Hasilnya, dikarenakan boros itu sudah mendunia sampai saya juga ke bawah-bawah, dan saya ingin merubahnya dari sekarang karena saya takut malah makin parah dan kebiasaan saya ini bisa ke bawah sampai saya besar. Penyebabnya saya tuh suka jajan dan masalahnya tuh uang tabungan menipis dan akibatnya uang saya habis dan nggak
bisa jajan lagi. Fakta dan datanya, saya menghabiskan uang dalam sehari 50.000. Dan jika seminggu uang itu berjumlah 350.000. Dan jika sebulan bisa mencapai 1.500.000. Demikiannya, menurut saya solusinya ada 3, yaitu membuat anggaran, menabung, tahan jajan atau puasa jajan. Tapi saya memilih yang membuat anggaran karena menurut saya anggaran bisa mengontrol keuangan saya. Jadi misalkan sehari 10.000. Jadi saya mikir jajan apa aja yang bisa cukup 10.000. Dan kalau udah pas 10.000, kita usahakan jangan jajan lagi. Saya menuliskan itu dari tips and trik, terus membuat anggaran, jadi bisa menanamkan tabungan di sana. Bahan dan alatnya cukup simpel, hanya laptop, kertas, dan printan. Untuk membuat lembaran tips and trik dan lembaran anggaran, alat dan lama waktu prosesnya itu 1 minggu dan timnya itu solid. Dan saya mengirimkan foto saya ke umum untuk sosialisasinya teman-teman, ayah bunda dan abang-abang. Waktu dan tempat bisa sosialisasi dan waktunya itu bisa mencapai sekitar 1 minggu. Audiens yang hadir abang-abang dan ayah bunda. Demikian, udah. Ya, ditutup demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian abang-abang juga yang bunda ikutnya kepada abang-abang penguji. Jika ada pernyataan atau pertanyaan berisi feedback, saya persilahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada yang telah menyampaikan luar biasa sekali teh tentang kebanyakan jajan yang akhirnya disebut dan gesirah itu terus jadi nggak mau nanti uangnya gara-gara jajan. Nah sekarang kita akan mendengar dari abang silahkan boleh dari Mbak Ridwan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut gabung nih di screen dengan Gevira ya. Oke, ada pertanyaan dari Abah nih buat Gevira. Kan berarti itu memang tujuannya untuk mengurangi nafsu jajan ya. Nah, apakah setelah proyek itu dilakukan, di mana benar-benar dibuat semacam anggaran ya, terasa nggak ada pengurangan dari uang jajannya gitu? Dan kalaupun terasa, kira-kira pengurangannya sampai berapa persen atau berapa ribu? Silakan dijelaskan ya. Ada, cuman masih berproses. Jadi kira-kira berapa pengurangannya itu? Kan biasanya langsung kalau sekarang jadi berapa? Itu seminggu sekarang bisa sampai 50 atau 60 gitu. Oh, seminggu 60.000 dari sebelumnya 300. Wow, itu besar banget itu penghematannya itu. Keren ya. Dan perasaannya gimana setelah bisa menghemat sebesar itu? Senang terus bangga sama diri sendiri bisa hemat gitu. Pertamanya kan kayak nggak percaya diri gitu, nggak akan bisa hemat, tapi aku tuh coba-coba ternyata bisa, dan sudah bisa hemat, aku bangga gitu. Oke, dan ketika nafsu ingin jajan itu sedang meluap-luapnya itu gimana triknya supaya biar jadi nggak jajan gitu? Aku mah paling baca buku, jadi tahan jangan ngelihat orang jajan, ya udahlah baca buku atau ngobrol-ngobrol sama teman. Berarti agak real. Rencananya dengan uang yang disimpan itu mau dipakai apa itu? Buat nanti pulang. Oke, siap. Makasih, ini saya yang tepuk tangan nih. Karena signifikan sekali nih pengurangannya ya. Dari 350 tiba-tiba bisa jatuh menjadi hanya 60.000, itu keren banget.
Ya cukup dari saya, Ambu. Boleh ke Amuriana juga, silakan. Terima kasih Abah Ridwan. Silakan Amuriana apabila ada yang ingin sampaikan. Oke, saya lupa barusan masih di-unmute. Terima kasih Abah Ridwan. Kita langsung ke Amuriana apabila ada yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih kepada Devila telah mempresentasikan keseluruhannya. Ini bersama sama kita telah juga tentang minat ya. Aku boleh Catatannya. Ini pengeluaran PPG Kira selama oke, ini pengeluaran Kira selama satu minggu. PPG Kira waktu itu kan ada 3 kilometer lagi ya. Itu melakukan penggunaan ini berapa hari? 1 minggu saja. Selama 1 minggu ini di hari keberapa? Di hari pertama atau hari pertama di pertengahan hari keberapa ini sudah kira teteh Devila merasa kuat banget nih pengen jajan kan biasanya gitu ya. Ketika kita sudah menentang diri untuk berhemat itu hari keberapa? Hari keberapa? Berarti mungkin ketika lingkungan mendukung jajan itu sudah jajan gitu ya. Kira-kira menemukan nggak tadi yang kata Abah Ridwan striknya gitu ya. Kalau misalnya ada stimulus jajanan yang menanggusi kayak tadi ya, itu kira-kira trik andalan strategi Kira buat konsisten. Menjaga diri, menjaga mata gitu ya. Oke. Kalau selanjutnya strategi Kira tertarik ini tentang keuangan itu ada minatnya di keuangan, entah nanti kuliahnya gitu. Ya. Yang ini kalau ada minat kan nanti bisa dilanjutkan ya keuangan gitu. Nah, tadi belum disampaikan mungkin ya Al-Qur'annya ya itu mungkin kan kalau untuk kompetensi ini nanti semakin Al-Qur'annya dan atau hadis yang tadi lah. Hadis gitu. Dan data yang mendukung bahwa remaja itu sulit untuk rumah misalkan kayak gitu kan itu masalahnya gitu. Itu nanti bisa diberesin lagi gitu ya, bisa dicari lagi gitu. Kita banyak aja nih gitu ya, sehingga kita bisa berdampak juga untuk masyarakat banyak atau remaja-remaja gitu ya yang butuh tips and tricks gitu. Bahkan dengan cara membuat kita tadi apa tadi itu ya itu membuat apresiasi kita bahwa kita harus ayo untuk menjual itu dari ambilnya untuk kemudian dikembalikan ke itu. Baik, terima kasih Amuriana dan Abah Ridwan yang sedikit patah-patah. Kemudian
kami akan lanjutkan ke Bunda Aziza. Silakan Bunda apabila ada yang ingin disampaikan kepada mohon maaf Teh Jazira. Bunda Teh Jazira, silakan apabila ada yang ingin disampaikan kepada Teh Jazira, saya persilakan. Apakah Ayah dan Bunda Jazira ada di sini? Sebentar saya cek dulu kehadirannya. Yang mana? Namanya siapa? Sepertinya mohon sepertinya ada pihak lain, Ayah dan Bunda Jazira sehingga tidak bisa menghadiri sidang proses hal ini. Tidak apa-apa Teh Jazira. Sebelum ditutup, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Teh Jazira. Terima kasih Teh sudah cerita tentang perubahannya dari boros menjadi hemat. Mudah-mudahan konsisten ya Teh. Baik, kita tutup saja sesi keempat bersama Teh Jazira. Jangan patah semangat Teh. Nanti recordnya kita sampaikan juga ke ayah bundanya Teh Jazira. Biar Teh Jazira, biar ayah dan bundanya Teh Jazira juga lihat gimana presentasi Teh Jazira hari ini. Ya, oke, tetap semangat Teh. Terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempatnya. Baik, ayah bunda dan abah ambu penguji. Kita tinggal satu santri lagi, yaitu Teh Raisa. Silahkan kepada bunda atau ayah Teh Raisa untuk dibuka, di-unmute, kemudian videonya juga diperlihatkan. Saya akan share dulu PPT-nya. Bentar ya. Oke. Poin Teh Raisa sudah muncul. Baik, poinnya sudah muncul. Apakah sudah muncul? Raisa dan ada Amelia PPT-nya? Oke, selanjutnya untuk orang tua dari Teh Raisa, dibuka videonya dan diunduh
ini siapa? Orang tuanya? Supir. Ada. Baik, orang tua Teh Raisi sudah bergabung juga. Kita mulai saja presentasi dari Teh pada Teh Raisa anggota kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala hadiya wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa yang saya sayangi, ayah bunda, bapak ibu pemuji, perkenalkan saya Raisa Mulyawati. Selama 10 menit ke depan saya akan menceritakan tentang portofolio yang sudah saya selesaikan. Jadi yang itu aku punya masalah makan dan itu akar masalahnya dari malas. Aku malas makan karena jajan terlalu sering, jadi membuat perut kenyang sehingga pas waktu makan merasa tidak lapar. Intinya, untuk menyelesaikan masalah ini, aku memaksakan diri untuk makan dan tidak malas makan. Tentunya, aku juga menulis tips dan trik agar tidak malas makan. Membuat look yang lebih menarik. Aku mencoba melakukan tips yang telah aku tulis. Share. Aku membagikan ide ini melalui website Abah Ambu, teman-teman dan ayah bunda. Ceritaku, awalnya aku malas makan karena malas cuci piring dan lauknya tidak begitu suka. Tapi setelah beberapa jam tidak makan, saya merasa lapar. Tapi sudah terbiasa, saya jadi kebiasaan malas makan. Awalnya, karena aku malas, jadi menyebabkan aku gak mau ambil makan. Akibatnya, aku sakit perut. Aku juga jadi suka banyak jajan cemilan daripada makan nasi. Fakta dan data, aku sebelumnya pernah tidak makan sehari pun karena malas. Kali sekarang, karena memaksakan diri, seenggaknya aku makan sekali. Imagine-nya, untuk menyelesaikan masalah ini, aku memaksakan diri untuk makan dan tidak malas makan. Ada dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka berdiri untuk salat. Mereka melakukan dengan malas. Tentunya bahan dan alat yang saya butuhkan cukup sederhana. Alat dan bahan HP, laptop, kertas untuk menulis tips dan trik. Lama atau waktu proses 1 minggu, timnya saya sendiri. Share-nya, saya membagikan ini kepada Abah Ambu, orang tua, dan juga teman-teman dan di website. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Abah Ambu dan ayah bunda. Saya kembalikan ke Ambu itu. Pindah ke sini karena kebetulan ada masalah teknis pada PC-nya. Terima kasih Teh Raisa yang telah menyampaikan presentasinya, luar biasa sekali.
kita akan lanjut langsung ke feedback dari Abu Muji. Dari Mangga yang sudah siap Abah dibahas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Raisa, ini bagus portofolionya tentang malas makan yang sepertinya memang anak santri PTN yang mengalami masalah ini. Jadi mudah-mudahan nanti kiat-kiatnya dari Raisa ini juga bisa diterapkan oleh lain. Ada satu pertanyaan nih, tadi kan salah satu kiat Raisa untuk mengatasi kemalasan makan itu dengan membuat si makanan menjadi lebih menarik, ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa teknisnya Raisa bisa membuat makanan menjadi lebih menarik? Apa kayak itu? Atau gimana? Boleh jelaskan? Saya tahu ini bisa diterapkan yang lain. Yang menarik itu kayak misalnya, jadi makannya ada itu aja. Jadi kayak tiap hari itu beda-beda makanan teh. Ya, terus cara menghidangkannya gitu sama teh. Mungkin masalahnya ini, Raisa, kita nggak bisa memilih menunya kalau karena ini. Ya, kita menunya orang. Kan hari ini, misalkan hari ini telur gitu. Nah, berarti gimana caranya yang dikasih seperti begitu oleh tim catering, Raisa bisa membuat itu menjadi lebih menarik gitu. Apa Raisa tambahin apa gitu atau gimana? Nanti kayak itu kayak dan Raisa membawa itu ya kayak mencari dan sebagainya. Suka pedas. Jadi ini jawabannya jelas ya. Saya bisa membayangin. Jadi memang yang dari pesantren yang sudah seperti itu, yang kita bahas itu, oleh Raisa bisa dibikin menjadi lebih menarik dengan ya diperlukan bon cabe katanya, mungkin juga hal-hal lainnya ya kayak rumput laut itu mantap itu ya. Jadi pertanyaan Abah, kepenasaran Abah terjawab. Nah itu bagus Raisa ya. Ini mudah-mudahan nanti yang lain ini barudak yang lain nih dengerin. Bagi kalian yang sulit makan, asal perlukan atasnya itu dengan gepuk dengan atau dengan bon cabe itu bisa menambah nafsu makan ya. Jadi pada jajan, banyak duit, berdak. Ya. Itu dari saya, terima kasih. Ini Raisa jawabannya memuaskan. Semangat berikutnya ke Kamburian. Ya. Ini terdengar suaranya? Boleh ke tengah. Si Teteh Raisa. Terima kasih untuk Teteh Raisa yang telah memaparkan proyek portofolionya. Ini tentang apa judulnya? Malas makan. Nah itu masalahnya gitu ya yang dirasakan oleh Teteh Raisa. Teteh Raisa sudah uji coba selama berapa lama? Mulai portofolio ini. Buka. Berapa lama? Setelah pengerjaan portofolio ini sekitar 1 minggu. Pada saat 1 minggu itu gimana Teteh Raisa ngasih tips and trick untuk makanan diri sendiri mungkin ya? Gimana menghiasi makanannya? Ya, menghiasi. Terus kayak makannya lebih porsi dikit tapi bisa. Oke. Nah, ini keren ya pembahasannya, menarik gitu. Karena ini cukup banyak dialami oleh remaja-remaja dan ini berdampaknya juga sebenarnya krusial itu genting gitu ya. Misalnya nanti berdampak pada anemia. Ambu pernah waktu itu SMA bikin KTI karya tulis ilmiah tentang anemia pada remaja gitu ya.
Nah, itu cukup tinggi gitu ya angka penderita anemia pada remaja gitu karena dari ya kurang malas makan kayak gitu. Dan kurangnya asupan gizi. Seperti itu biasanya tandai pusing ya kayak gitu. Kan Tete Raisa nggak mau ya karena cuman malas makan, jadi nanti sakit deh gitu. Nah, tadi fakta dan datanya belum terlihat gitu ya. Masukan mungkin gitu ya. Fakta dan datanya. Fakta dan datanya, aku sebelumnya pernah tidak makan karena malas. Nah, kalau fakta data itu lebih ke fakta data orang lain. Secara umum gitu ya, anak-anak SMP atau secara umum baru dapat PWA misalkan boleh. Itu masuk ke ceritakunya. Gitu. Kalau data dan fakta misalnya gini. Di wilayah Garut atau misalnya di Indonesia Stunting ya tingkat apa namanya itu gizi pada remaja itu berapa persen gitu ya yang kurangnya misalnya seperti itu atau misalnya ditandai dengan penyakit yang tadi Ambu sebutkan anemia itu misalnya berapa persen gitu ya hingga itu menjadi data penguat gitu angka-angka itu penguat oh berarti krusial nih masalah soal makan teh gitu ya kayak gitu jadi kalau fakta dan data itu sifatnya objektif ya nah yang Teteh Raisa itu tadi masuknya ke ceritaku histori personal masalahkunya gitu. Jadi kebayang Raisa, jadi ternyata yang seperti Raisa ini bukan hanya Raisa doang. Ternyata di Indonesia ini hampir berapa puluh persen anak-anak jarang makan karena senangnya jajanan, gitu ya. Ya, mungkin sedikit lagi dari Ambu ya. Nah, sehingga dari situ Teteh Raisa kan tadi membuat tips and triknya ya. Masih dalam bentuk tulisan berarti. Ya. Nah, kalau Ambu sih ya kebayangnya gitu. Ini nanti selanjutnya boleh Teteh Raisa gimana gitu ya, aplikasikan atau apa. Boleh misalnya Teteh Raisa tuh bikin makanan kalau nanti di rumah misalkan gitu ya kalau lagi santai. Bikin makanan yang menarik gitu. Terus nanti difotoin. Nah, itu menjadi apa ya daya tarik gitu ya untuk misalkan para remaja bahwa kita tuh bisa makanan sehat tapi dengan tampilan yang menarik juga gitu. Kan itu berdampak juga ya untuk orang banyak gitu. Seperti sehingga menjadi sebuah solusi gitu ya. Baik. Sedikit tambahan mungkin saya juga teringat seorang penemu Jepang ini ya, para bunda dan juga ini Raisa ya. Ada seorang penemu Jepang yang sangat produktif, dia sampai punya hak paten bisa puluhan atau bahkan ratusan kalau tidak salah. Ternyata dia punya salah satu kebiasaan unik. Dia selalu memfoto apapun yang dia makan. Ya. Jadi ketika pada bulan ini dia merasa bahwa penemuannya itu berkurang, misalkan biasanya dia penemuan itu atau ide-ide itu selalu muncul dalam sebulan itu misalkan anggap sampai 35 misalnya. Tiba-tiba kok dalam bulan ini dia hanya dapat 15 ide. Itu dia cek foto-foto makanannya. Kemudian dia asumsikan, oh ternyata karena pada bulan ini saya makan ini, artinya makanan ini adalah makanan yang tidak menyukai kepada di otak. Jadi akhirnya dia ubah tuh makanannya. Karena dia percaya bahwa makanan yang dia makan itu bisa memberikan efek apakah positif atau negatif pada otaknya. Nah itu para bunda ini keren ini penemu dari Jepang itu. Saya lupa namanya siapa tapi dia cukup produktif sekali gitu ya. Patennya tuh banyak dan dia memfoto makanannya setiap kali dia makan. Jadi dia ketahuan kalau dia agak-agak ini ya turun gitu ya ininya penemuannya dia bulan depannya hindari itu makanan yang dia makan selama bulan ini dan terjagalah kembali konsistensi dari penemuannya. Itu ini ya tambahan informasi dari Abah ya bisa ditambahkan nih oleh Raisa kepada catatannya. Terima kasih ya teman saya hatur nuhun. Selanjutnya dikembalikan ke Ambu Fitri. Silakan. Ini kepada Abah Ridwan dan Ambu Riana yang masukan dan saran untuk saya saja. Kita lanjut ke Bunda Nisa. Alhamdulillah sudah bergabung di sini. Apabila ada yang menyampaikan harapan atau apapun kepada Teh Aisyah, saya persilahkan. Bunda. Halo Bunda.
Oh, iya. Suaranya Ya. tidak terdengar, Bunda, maaf. Ya. Ya, assalamualaikum Ambu. Udah kedengaran? Ada suaranya nggak? Kurang jelas? Halo? Halo, assalamualaikum. Kurang jelas ya, Bu? Maaf, Bunda, suaranya. Ada, boleh? Kurang jelas. Nah, ada. Ada. Silakan, Bunda. Halo, assalamualaikum. Saya perkenalkan dengan Bunda Teh Raisa. Mungkin kurang jelas ya, soalnya di sini di pegunungan sinyalnya agak-agak lup-lup gitu. Udah jelas sekarang? Jelas. Udah jelas. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih sama Ambu Abah di PWA. Saya yang terima kasih. Baik, ada kemajuan ya, Bah ya. Baik lagi dari disiplinnya, pola makannya emang kemarin agak kurang makan, sekarang jadi lebih baik, ada kemajuan, badannya agak gemuk juga. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sama Ambu, sama Abah yang telah membimbing anak saya yang mungkin nggak panjang lebar. Saya cuma mengucapkan banyak terima kasih aja sama PWA. Sekian mungkin. Terima kasih Bunda atas feedbacknya untuk Teh Raisa. Oke, jadi dengan karakternya feedback dari Bunda, feedback dari Abah Puji, Bahri Bunda, kemudian kepada maka saya hari ini bisa kita beri oleh dulu, kita beri tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa kepada Teh Raisa. Terima kasih Teh Raisa, mudah-mudahan bisa perubahan luar biasa, konsistennya juga. Oke, mudah-mudahan 3 kali sehari biar tambah sembuh. Oke, hatur nuhun Teh Raisa, monggo silakan boleh kembali lagi. Baik. Alhamdulillah, semua santri untuk di sesi ini telah selesai. Terima kasih kepada Bunda yang telah hadir, Bunda, ayah, orang tua, santri yang telah hadir pada sidang portofolio ini. Istilahnya festival ya, kalau di sini istilahnya festival. Terima kasih atas kehadirannya walaupun lewat Zoom, dan banyak sekali kesalahan teknis yang mungkin karena salah satu kekurangan lewat Zoom, internet, atau apapun ya, ini pasti ada aja teknisnya. Terima kasih juga kepada Abah Ambu Puji yang telah hadir. Oh iya, satu lagi ada tim media Bunda yang hadir yang sedari awal. Boleh saya lihatin ya, ini ada tim media ini. Ada Teh Azwa. Silakan Teh, perkenalan dulu. Dari tadi udah ngasih. Terima kasih ya. Teh Azwa dari kelas 8 dari bidang media. Terima kasih telah mendokumentasikan acara ini. Kita sama-sama tutup sidang portofolio, festival portofolio sesi ini dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila terdapat banyak hal kekurangan atau salah-salah kata dari saya. Cukup sekian. Sampai bertemu nanti ayah bunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun ya Bunda Sadayana. Ya. Izin live ya. Persiapan zuhur. Kita persiapkan juga.